Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, dalam pelaksanaan pengecekan antemortem pada hewan kurban dapat dilakukan dengan melihat kondisi dan ciri fisik pada hewan. Menurut Widi Nugroho, dosen Fakultas Kedokteran Hewan UB, dalam melakukan inspeksi terhadap hewan dapat dilihat dari kondisi nafsu makan hewan, kondisi kaki yang tidak pincang, serta beberapa tanda lain di hidung, kuping, dan lainnya. Petugas dapat melakukan pemeriksaan dengan rinci untuk melihat kondisi kesehatan dan kelayakan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di daerah asal ternak sehingga jika ditemukan dalam kondisi tidak sehat, sehingga penyebaran virus belum menyebar. Pemeriksaan kelayakan dan kesehatan hewan kurban dilakukan dengan melihat kondisi hewan secara fisik. Kesehatan hewan dapat dilihat di kandang dengan berbagai tanda fisik. Petugas dapat melihat kondisi nafsu makan hewan, keadaan kaki, kuping, mata, telinga, mulut, dan lainnya. Melalui pemeriksaan tersebut, kemudian petugas dapat memberikan keterangan mengenai kondisi hewan kepada masyarakat. Pemeriksaan ini penting sebagai langkah awal sebelum hewan tersebut berpindah tangan hingga masa penyembelihan hewan kurban oleh masyarakat. AMPM untuk kepentingan kurban. So, resikonya dikomunikasikan. Kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh petugas, dokter hewan, dan disupervisi oleh dokter hewan penanggung jawab, ini kalau di RPH. Kemudian keamanan petugas harus diutamakan, ya, kita menggunakan baju safety ya, agar kita tidak tertular kalau ada penyakit yang berpotensi zoonosis. Kemudian secara prinsip antemortem dikerjakan di kandang istirahat, Bapak Ibu sudah hafal ini. Dan yang mudah adalah kita menginspeksi nafsu makan, ada yang menyendiri di kelompok, kita duga, harus kita curigai bahwa yang menyendiri dari kelompok, karena sapi dan kambing ini hewan yang sosial, yang menyendiri ada kita duga sebagai bermasalah, atau ada yang tidak bisa bangun, ada yang pincang, kemudian ada leleran di lubang hidung, mulut, telinga, mata, kelenjar susu, vulva, prepucium, dan anus, ya, lubang-lubang alami. Kemudian ada perubahan warna, ini kehitaman, kemerahan, dan kekuningan. Pemirsa, selain antemortem, pemeriksaan postmortem juga menjadi hal penting dalam pemeriksaan hewan kurban pada saat ini. Untuk mencegah penyebaran penyakit, pemeriksaan postmortem dilakukan juga oleh petugas yang berwenang. Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan UB, Widi Nugroho, bagian kepala, karas, dan organ merah hijau menjadi objek penting dalam pemeriksaan postmortem sehingga dapat dipisahkan setelah penyembelihan agar lebih cepat dalam pemeriksaan. Pemeriksaan postmortem pada hewan kurban dilakukan dengan memeriksa beberapa bagian dari hewan kurban setelah dilakukan penyembelihan. Bagian yang menjadi objek pemeriksaan adalah kepala, karkas, dan organ merah hijau. Untuk mempercepat pemeriksaan pada saat hewan kurban disembelih, bagian tersebut segera dipisah untuk diperiksa oleh petugas yang berwenang. Jika prosesnya lancar, hanya dibutuhkan waktu 5 hingga 10 menit untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini penting untuk menjaga masyarakat dari mengonsumsi daging yang tidak sehat, sehingga membahayakan keamanan masyarakat. Sama Bapak Ibu, karena pemeriksaannya adalah pemeriksaan terhadap penyakit, maka kita mengandalkan inspeksi. Kita hanya akan melakukan palpasi dan insisi jika diperlukan. Dan biasanya pisau setelah dipakai untuk memotong, dia mengalami dia terkontaminasi, sehingga mungkin diperlukan beberapa pisau yang diantara pisau-pisau itu didisinfeksi. Nanti Dokter Denny saya kira lebih bisa menjelaskan tentang
higienitas personal maupun higienitas daging. Apa yang kita periksa di dalam pemeriksaan postmortem Bapak Ibu, yakni kepala, karkas, organ merah, dan organ hijau. Secara normal kalau karkas itu terpresentasikan dengan baik, maka pemeriksaan postmortem hanya membutuhkan waktu 5-10 menit. Dan supaya cepat, saya mengusulkan pada Bapak Ibu agar satu tim itu terdiri dari 4 orang, yakni begitu sapi dipotong, maka kepala, karkas, organ merah, dan organ hijau dipegang oleh orang yang spesialis di situ sehingga langsung bisa ditangani secara simultan. Itu akan mempercepat proses. Pemirsa, Fakultas Kedokteran melalui program doktornya terus melahirkan doktor baru dalam ilmu kedokteran. Terbaru, program doktor Fakultas Kedokteran meluluskan Dr. Ristiawan Mujilaksono sebagai lulusan ke-263. Menurut Ketua Program Studi Dr. Profesor Luki Enggar Fitri Julah, doktor yang dihasilkan oleh Fakultas Kedokteran terus bertambah dan menjadi kontribusi nyata fakultas terhadap kemajuan ilmu kedokteran di Indonesia. Program doktoral Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya terus mencetak lulusan baru doktor yang mumpuni dalam ilmu kedokteran. Para doktor ini menempuh pendidikan dengan melakukan berbagai riset sesuai bidang yang ada untuk menjawab berbagai persoalan di dunia medis. Hingga saat ini, program doktor FKUB sudah meluluskan 263 doktor ilmu kedokteran yang menjadi kontribusi nyata bagi dunia kedokteran nasional. Universitas Brawijaya sendiri memiliki berbagai skema dalam program doktor untuk membantu para mahasiswa dalam menempuh program strata 3-nya dengan baik. Bahwa kalau Dr. Ristiawan adalah lulusan ke-8 dalam tahun akademik 2022-2023 dan merupakan lulusan ke-263 dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Jadi dari program studi doktor ilmu kedokteran, kami hanya mempunyai satu program doktor S3 di FKUB. Ini beliau merupakan lulusan ke-200. Jadi PSDIK atau program studi dokter ilmu kedokteran itu berdiri tahun 2000. 2000 kebetulan saya lulusan pertama. Jadi ini adalah lulusan 2003. Jadi beliau adalah anak murid saya. Pemirsa, untuk mendukung program doktor, Universitas Brawijaya memiliki berbagai program. Salah satunya grant penelitian yang diberikan kepada dosen yang menempuh pendidikan doktor. Hal tersebut disampaikan oleh Rektor UB Profesor Widodo saat jumpa pers di Fakultas Kedokteran. Menurut Widodo, selain grant, UB juga memiliki skema keringanan biaya pendidikan bagi mahasiswa strata 3. Berbagai program ini merupakan bentuk dukungan pihak universitas untuk mendukung dosen agar dapat menempuh pendidikan doktor dengan baik dan berkualitas. Universitas Brawijaya memiliki program mencetak ratusan doktor untuk mengampu berbagai program studi yang ada di Universitas Brawijaya. Untuk itu, universitas juga memiliki program dukungan kepada para dosen yang sedang menempuh program doktoralnya. Bentuk dukungan tersebut berupa grant penelitian yang diberikan kepada dosen yang sedang menempuh program doktor. Grant tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai riset yang sedang dilakukan. Selain grant, bentuk dukungan lain berupa mekanisme keringanan SPP yang diberikan kepada mahasiswa program doktor. Keringanan biaya ini dapat membantu para mahasiswa dalam melakukan manajemen keuangan mereka selama menempuh program doktor agar dapat selesai tepat waktu. Dari Universitas Brawijaya memiliki banyak program terkait tentang supporting untuk doktor, mahasiswa doktor dan juga dosen doktor di Universitas Brawijaya, yaitu berupa grant untuk penelitian. Ya, cuman grant penelitian ini belum kita berikan kepada mahasiswa, tapi kepada doktor atau pada profesor yang membimbing, ya, yang membimbing mahasiswa program doktor. Nah, pemberian grant penelitian semacam ini harapannya bisa menunjang penelitian
semangatnya mahasiswa sehingga penelitian menjadi lebih baik. Yang pertama berupa tentang grant penelitian. Yang kedua adalah dalam kondisi khusus kita juga memberikan supporting tentang beasiswa, ya, beasiswa di program doktoral. Kita punya skema khusus ya tentang beasiswa ini, diantaranya adalah program beasiswa berupa waiver, keringanan atau pemberian kebebasan untuk UKT-nya. Pemirsa, berbagai sarana pendukung yang ada di Universitas Brawijaya saat ini sudah memadai untuk mendukung program doktor di berbagai bidang. Hal ini diakui oleh Dr. Ristiawan Mujilaksono yang baru saja menyelesaikan program doktor di Fakultas Kedokteran UB. Menurutnya, sarana pendukung seperti perpustakaan saat ini sudah memiliki jurnal dan artikel yang mendukung bagi ketersediaan literatur bagi perkuliahan hingga program doktor. Selain itu, menurut Ristiawan, UB juga memiliki berbagai laboratorium yang canggih dan mampu menunjang proses penelitian. Untuk mendukung program doktor, Universitas Brawijaya memiliki program dukungan dalam bentuk pendanaan. Selain itu, UB juga memiliki sarana pendukung berupa perpustakaan dan laboratorium yang memadai. Menempuh program doktor membutuhkan kekayaan literatur terbaru sebagai bahan perkuliahan dan riset. Hal ini tersedia secara lengkap di Perpustakaan Universitas Brawijaya. Selain itu, saat ini UB juga terus menambah fasilitas laboratorium di berbagai bidang keilmuan sebagai sarana pendukung riset. Sarana inilah yang menjadi pendukung bagi percepatan program doktor yang ada di UB untuk menghasilkan lulusan doktor yang mumpuni sesuai dengan bidangnya. Kan banyak sekali fasilitas-fasilitas jurnal yang kita bisa akses dengan mudah. Ya, tidak berbayar tentu saja. Jadi itu sangat membantu saya untuk kemudian mendapatkan referensi yang baik, lalu kemudian perpustakaannya juga cukup maju ya, sehingga saya juga mendapatkan referensi dan artikel juga tidak kesulitan. Ditambah fasilitas-fasilitas laboratorium yang saya kerjakan kebetulan di LSIH, itu luar biasa. Maksud saya belum, kemarin waktu sekolah awal dulu tidak bisa membayangkan kira-kira bagaimana bisa diperiksa nggak, ternyata bisa di UB dengan alat-alat yang canggih gitu, bisa mengukur kalsium dinamik, bisa mengukur mitokondria begitu. Jadi hal-hal yang tadinya hanya dibayangkan begitu, saat kemudian melakukan penelitian itu sangat dibantu sekali oleh. Pemirsa, perubahan struktur organisasi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung membuat pengurus Senat melakukan kunjungan ke berbagai perguruan tinggi untuk mengkaji model organisasi Senat yang ada. Salah satunya dilakukan dengan berkunjung ke Universitas Brawijaya. Ketua Senat UIN Raden Intan Profesor Idam Khalid mengatakan bahwa pihaknya berkunjung ke UIN Malang dan juga UB untuk mengkaji model organisasi Senat yang ada di berbagai, maksud kami sebagai bahan masukan bagi Senat UIN Raden Intan. Idam Khalid mengaku mendapatkan banyak masukan baru dari kunjungan di Senat Universitas Brawijaya. Pengurus Senat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengadakan kunjungan ke Senat Universitas Brawijaya pada hari ini. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan diskusi dan mencari berbagai masukan untuk model dan peran Senat Universitas di UIN Raden Intan. UIN Raden Intan baru saja melakukan perubahan pada struktur Senat Universitas yang tidak lagi ex officio rektor, namun terdapat pengurus tersendiri. Delegasi Lampung ini mengaku mendapatkan banyak masukan dan wawasan baru dari kunjungan kedua universitas di Kota Malang. Kami memang ke Malang itu
pertama ke UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kemudian ke Universitas Brawijaya, sengaja memang ingin mendapatkan informasi dan masukan-masukan terkait dengan senat universitas. Karena UIN Raden Intan belum lama merubah senat yang semula ex officio rektor menjadi senat yang tidak lagi ex officio rektor. Jadi rektor organ sendiri, senat organ yang lain. Nah, karena kami memang baru memulai itu, kami ingin belajar banyak, baik dari perguruan tinggi keagamaan Islam seperti UIN Malang, tapi juga dengan universitas dari perguruan tinggi umum seperti Universitas Brawijaya. Dan setelah kami melakukan diskusi, ya memang banyak informasi, masukan, inspirasi yang kami dapatkan untuk selanjutnya kami melangkah untuk melaksanakan tugas-tugas kami sebagai senat universitas. Pemirsa, Universitas Brawijaya membagikan pengalaman transisi dari Badan Layanan Umum menjadi perguruan tinggi berbadan hukum atau PTNBH kepada pengurus Senat UIN Raden Intan Lampung. Berbagi pengalaman ini penting agar perguruan tinggi yang mengalami perubahan status dapat melakukan masa transisi dengan lebih baik dari berbagai aspek, mulai dari organisasi, SDM hingga pengelolaan keuangan. Pengalaman transisi dari Badan Layanan Umum menjadi perguruan tinggi berbadan hukum yang dialami oleh Universitas Brawijaya menjadi pengalaman berharga yang dapat dipetik oleh perguruan tinggi lain. Untuk itu, pengurus Senat Akademik UB tidak ragu untuk berbagi pengalaman masa transisi kepada perguruan tinggi lain yang berkunjung ke UB. Pengalaman tersebut dibagikan kepada pengurus Senat Universitas Islam Negeri Raden Intan yang berkunjung ke Universitas Brawijaya. UIN Raden Intan Lampung baru saja melakukan perubahan struktur termasuk dalam kepengurusan Senat Universitas yang tidak lagi diketuai oleh rektor. Pengalaman UB menjadi bahan masukan bagi UIN Raden Intan untuk melakukan masa transisi dan memaksimalkan peran Senat Universitas. Proses transformasi perubahan dari BLU ke PTNBH. Terutama dari aspek kesenatan. Kalau dulu itu kan senat gitu ya, kemudian kita menjadi senat akademik universitas ya. Nah, tentu saja tugas dari senat akademik ini berbeda dengan ketika kita hanya senat pada saat BLU. Jadi kami menjelaskan struktur organisasi dari senat akademik universitas, komisi-komisinya apa saja, kemudian fungsinya apa saja, termasuk juga dewan profesor yang kita miliki, gitu ya, juga demikian. Nah, kira-kira begitu garis besarnya. Di samping itu juga Bapak Ketua Senat Akademik Universitas Brawijaya menyampaikan pengalaman-pengalaman beliau ketika mengelola sebagai rektor ya, mengelola Universitas Brawijaya. Nah, ini tentu juga berkaitan dengan manajemen keuangan. Pemirsa, Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo mengapresiasi hasil riset Dr. Ristiawan Mujilaksono dalam sidang doktornya. Menurut Widodo, penelitian mengenai pain atau nyeri masih sangat sedikit di Indonesia maupun di dunia. Selain itu, orang atau pihak yang konsen terhadap persoalan nyeri juga tidak banyak, sehingga Widodo berharap riset Pain Center UB menjadi sumbangsih bagi dunia kedokteran secara global. Penelitian Dr. Ristiawan Mujilaksono dalam studi doktoralnya menjadi hal penting bagi dunia kedokteran nasional maupun global. Saat ini riset mengenai terapi nyeri masih belum banyak dilakukan, baik oleh perguruan tinggi maupun rumah sakit, sehingga hasil riset Dr. Wawan menjadi sumbangsih besar bagi dunia kedokteran. Rektor Universitas Brawijaya berharap riset tersebut terus berlanjut sehingga pengembangan Pain Center di UB dapat menjadi pusat unggulan yang memberi sumbangsih kepada dunia medis secara global. Rektor UB berharap Dr. Wawan dapat terus melanjutkan risetnya agar dapat memberikan solusi bagi pasien nyeri. Ya, atas penelitian ini karena tidak banyak perguruan tinggi ya dan hospital juga tidak hanya di Indonesia tapi di dunia yang melakukan penelitian yang sudah dikerjakan oleh Dr. Wawan ini. Dan kita berharap betul bahwa penelitian ini akan terus berlanjut ya sehingga menjadi center of excellence dari pain research yang ada
di dunia, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia, karena orang yang memiliki concern ke sini tidak banyak, meskipun sebenarnya case-nya sangat tinggi. Nah, kira-kira begitu, sehingga ini adalah tantangan buat kita, sekaligus tantangan buat Dr. Wawan untuk nanti dikembangkan ya, menjadi salah satu center of excellence yang ada di Universitas Brawijaya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBI TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.